Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang berbahagia, semakin hari kita memang semakin ditantang untuk bisa melihat realitas ini dengan perspektif iman, dengan cara berpikir positif, dan tentu saja optimisme atau rojak dalam bahasa agama. Kita ketahui bahwa simpang siurnya informasi, bahkan di dalamnya adalah penyampaian kebijakan yang kemudian direvisi dan kembali direvisi, menunjukkan bahwa sesungguhnya ada sebuah ketidaktersambungan hati dan pikiran mereka yang punya tanggung jawab untuk mengeluarkan kebijakan. Hal ini boleh jadi dikarenakan memang ada sebuah kepentingan yang sangat sempit di mana satu sama lain seperti berebut masuk ke dalam satu pintu atau keluar dari sebuah pintu untuk mendapatkan angin segar yang menjadi perspektif mereka atau menjadi sebuah impian dari pikiran dan kehidupan mereka. Sebuah impian yang tentu saja pasti menelan korban dan mengesampingkan wibawa, martabat, dan harkat rakyat Indonesia. Namun terlebih dari itu, hal yang sangat penting untuk kita lakukan adalah bagaimana kita bertindak yang solutif. Bertindak solutif sebagai rakyat tentu saja tidak banyak yang bisa dilakukan, sebab tidak ada otoritas untuk membuat sebuah kebijakan, menggiring massa, ataupun mendorong sebuah program bisa dijalankan. Namun dengan berbagai macam potensi yang masih mungkin untuk kita lakukan secara persuasif melalui media sosial, melalui sarana komunikasi, hal ini masih memungkinkan kita untuk tidak berpangku tangan. Dalam konteks yang lebih luas, kita harus melihat inti permasalahan dari sebab dan akibat yang ditimbulkan oleh wabah COVID-19 ini, yaitu melemahnya pendapatan masyarakat kecil yang kemudian menjadikan mereka kini berada dalam situasi yang sangat sulit. Mereka mulai resah, bahkan sebagian sudah ada yang tidak bisa membeli kebutuhan dasar mereka berupa sembako. Bagaimana mensolusikan ini? Apakah kita harus teriak-teriak? Tentu saja bagi para politisi tanggung jawab mereka untuk mengingatkan bagaimana pemerintah bisa berjalan sebagaimana layaknya dan semestinya. Tetapi kita sebagai rakyat kecil banyak bicara bisa dipandang jelek, tidak bicara juga sangat tidak baik, maka lebih baik kita mengarahkan pikiran dan potensi yang paling mungkin kita jalankan di dalam kehidupan nyata, yaitu dengan bertindak memberikan sedekah dari apa yang kita miliki. Dan berbicara sedekah ini sebenarnya sangat sederhana Islam mengatur. Di dalam Al-Baqarah ayat 219 ada sebuah ungkapan atau ayat dari Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan seseorang bertanya kepada Nabi, wa yas'alunaka madza yunfikun, apa yang harus kita infakkan? Nabi mengatakan kulil afwa, apa yang menjadi kelebihan kita. Menurut Ibnu Katsir, kelebihan itu adalah apa saja yang lebih dari kebutuhan kita. Sedangkan menurut Robi bin Anas, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Katsir, adalah memberikan yang terutama dan yang terbaik yang kita miliki. Sekarang kita bisa pastikan bahwa hanya dengan menggalakkan gerakan sedekah ini, insya Allah rahmat Allah akan turun dan pertolongannya akan datang, sehingga wabah COVID-19 ini satu sisi memang mendatangkan realitas yang menyedihkan serta memprihatinkan, tapi sisi lain juga menjadi sebuah momentum bagi kita untuk membuktikan keimanan kita pada saat yang sama menjadi pribadi yang bermanfaat dengan menolong saudara-saudara kita yang kesulitan. Jangan sampai ada yang lapar, apalagi kelaparan. Dan itu hanya mungkin dilakukan dan diwujudkan ketika masyarakat atau umat Islam dengan yang dimilikinya itu, walaupun tidak banyak, dia tetap mau berbagi dan bersedekah. Dan kalau mindset ini masuk di dalam sistem kesadaran dan cara berpikir para pengelola negara, maka insya Allah kebaikan-kebaikan lebih banyak akan didapatkan. Sayangnya hal semacam ini hanya bisa masuk, diterima, dan mengejawantah ketika secara kejernihan hati dan pikiran mereka memang siap untuk menerima. Sebab ini adalah wahyu, sebuah kerangka berpikir logika yang di atas logika manusia.
Mungkin kalau kalkulasi dengan pendekatan ekonomi saat ini, jelas saja bertanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarga atau warga negara itu menjadi sebuah beban bagi pemerintah. Kalau dilihatnya hari ini, tapi kalau dilihatnya lebih jauh, maka sesungguhnya pemerintah akan mendapatkan loyalitas besar dari warga negaranya. Tapi itu hanya mungkin ketika perspektifnya adalah menggunakan perspektif ilahiyah, pada saat yang sama bertindak dan mencintai rakyatnya, sehingga rakyat betul-betul terlindungi, ya, terselamatkan oleh pemerintahnya. Dan kalau sudah seperti itu, tidak perlu banyak ditanya, ke depan kebaikan itu pasti akan hadir dalam segala sisi kehidupan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.